higienisasi. Terima kasih pemirsa yang sudah setia untuk menunggu kami. Dan kita tetap masih kembali di acara The Real Vicky Nisasi. Nah, kembali langsung saja. Nita Thalia, bagaimana? Kamu orang yang punya rasa ketakutan nggak sampai seperti itu gitu loh? Ya takut, aku orangnya parnoan banget gitu. Cuman kalau sampai pisah ranjang, aduh gimana ya? Nggak bisa, karena ya walau bagaimanapun aku seorang istri harus melakukan kewajiban terhadap suami. Iya ya. Gitu, cuman ya kalau tidur tetap dia ngebelakangin. Aku ngebelakangin, aku ke Jakarta, dia ke Bandung. Oh, gitu. Emang Mas Vicky kenapa sih kok kayaknya interested banget sama kalau lagi bahas soal pisah ranjang? Kayak muka kamu tuh kayak langsung berseri-seri, kayak berbunga-bunga gimana gitu. Bukan, kan saat ini sih aku Terang lagi gitu. absen nih rumah tangga aku sementara kan. Oh absen ya, karena absen aku sementara. Absen sementara karena belum punya jodoh lagi dok saya. Ya doain Maksudnya, sama-sama biar cepet dapet jodoh. Ya pengen sih Amin, nikah. amin. Nah kita itu udah ada himbauan nih kepada masyarakat selama masih dalam situasi waspada corona ini. Khususnya untuk dokter Tirta nih. Kira-kira himbauan apa yang tepat nih untuk masyarakat Indonesia nih? Kalau himbauan sih yang penting kita terus sebarkan narasi positif. Jadi si COVID itu emang ada terus sampai mungkin ditemukan vaksinnya oleh Prof. Dennis Lab. Jadi tetap kita harus narasi positif dan kita harus terapkan protokol kesehatan. Entah kita cuci tangan, pakai masker, dan yang penting itu jangan nyentuh mulut, mata, hidung, dan kita juga fokus pada jaga jarak. Betul. Ya, dan jauhi kerumunan, terutama kalau kita misalkan ke pasar nih, pasar kan susah untuk menjaga jarak. Ya, pulang dari pasar ya paling enggak kita cuci tangan yang bersih, jangan sentuh mulut dan mata dan hidung. Dan yang paling penting sih terlibatnya kita tetap narasi positif sih, jauhi provokasi, itu yang paling penting. Karena kita sekarang kan stresornya tinggi ya, stresnya tinggi, tekanannya tinggi, dan kita kadang melampiaskan hal itu di media sosial. Nah kalau misalkan kita termakan provokasi, yang ada kita malah berantem sama teman sendiri karena membahas hal yang penting, yaitu COVID ada apa enggak. Sama yang terakhir ya tentu kalau buat saran-saran teman-teman yang nonton di sini atau melihat acara ini ya, kalau bisa meningkatkan awareness ke brand lokal dan UMKM. Betul. Dan yang kedua ya banyak musisi kafe, kemarin saya harus mewakili, kemarin saya discuss dengan musisi kafe itu habis-habisan mereka sampai 4 bulan ini nggak dapat job apapun, musisi kafe, dan mereka ada yang menjual gitarnya, ada yang menjual keyboardnya, ada yang sampai menjual mic. Jadi menurut teman-teman kalau misalkan di restoran-restoran ada yang udah buka 50% di Jakarta, bolehlah mereka musisi kafe diundang walaupun kapasitas 50% dengan syarat mereka pakai alat mereka sendiri dan dikasih face shield atau jaga jarak. Jadi si musisi kafe ini dapat makan juga. Itu sih saranku buat teman-teman restoran. Jadi kasihan kalau musisi yang gede-gede kan mereka let's say udah Zoom pasti laris juga, tapi musisi kafe kan musisi yang mereka literally biasa-biasa aja. Jadi biasa aja itu dalam artian awareness ya, kalau skill pasti tinggi. Jadi harapannya ya restoran kalau bisa memakailah jasa untuk musisi kafe biar mereka bisa makan. Iya, Oke, Prof, masih seger ya, belum ngantuk ya Prof ya? Oke, aku mau tahu nih dok, Prof, kira-kira berakhirnya virus corona, COVID ini kapan dok? Ya, ini Kapan berakhirnya? pertanyaan yang sulit. Karena orang selalu nanya puncaknya kapan. Iya. Ya kan? Karena udah pengen udah lah apa gitu. Atau nanya second wave. Iya. Bukan second wave ya, second wave. Second wave. Ya. Itu puncak pertama aja belum tercapai-capai. Betul. Jadi kenapa nanya yang kedua gitu kan ya? Iya. Nah, tapi yang penting adalah kapan kita disiplin. Ya, baru kita bicara kapan berakhirnya. Kalau kita masih belum bisa disiplin, tadi udah disebutkan kan apa yang mesti kita lakukan. Kalau itu belum bisa dilakukan, ya mungkin kita harus bisa berharap bahwa ini buntutnya akan panjang. Jadi bahwa kita harus hidup berdampingan. Kalau saya tidak pakai istilah berdampingan, tapi berdampingan dengan virus ini mungkin untuk jangka agak lama. Ya, tetapi mereka virusnya tidak terlalu tinggi, tapi tetap ada. Kita tidak mungkin mengeliminasi, menghabiskan virus dalam waktu 3 bulan ini. Dan kita punya pengalaman sebetulnya. Ya. Kita hidup bersama dengan HIV sudah lama, dengan malaria sudah lama, dengan demam berdarah juga sudah lama. Nah, tinggal kita bagaimana menyesuaikan dengan situasi itu. Oke, Prof, terima kasih banyak. Oke, pemirsa, sekarang nih bagian yang paling ditunggu-tunggu banget nih. Aku mau
Mas Vicky kasih filosofi untuk kita semua dan untuk yang di Ya rumah. sebelum filosofi sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Profesor Amin yang sudah meluangkan waktunya, Dr. Tirta Yo, juga thank you, sahabat Bos. saya Nita Talia. Sama-sama. Salam hormat aku buat si A ya, buat keluarga kasih. semuanya sehat selalu. Yang pasti harapan kita semoga Indonesia dan dunia khususnya bisa lebih baik lagi. Amin. 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 Ya filosofi Vikinisasi. Manusia adalah makhluk lemah yang tidak mampu bernegosiasi atas takdir yang menghampirinya. Dan di saat Tuhan telah memberikanmu sebuah ujian, itu adalah cara Tuhan untuk lebih mendewasakanmu di dalam kehidupan. Terima kasih, tetap saksikan selalu The Real Vikinisasi setiap Jumat jam 8.15 di iNews TV. Terima kasih.